Siaran pers pernyataan MHA menanggapi pertanyaan media tentang Abdul Somad Batubara diterbitkan tanggal 17 Mei tahun 2022. Kementerian Dalam Negeri (MHA) membenarkan bahwa Ustadz Abdul Somad Batubara, Somad tiba di Terminal Feri Tanah Merah Singapura pada tanggal 16 Mei tahun 2022 dari Batam dengan 6 pendamping perjalanan. Somad diwawancarai. Setelah itu kelompok tersebut ditolak masuk ke Singapura dan ditempatkan di feri kembali ke Batam pada hari yang sama. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Masuknya pengunjung ke Singapura tidak otomatis atau hak, setiap kasus dinilai berdasarkan kemampuannya sendiri. Sementara Somad berusaha memasuki Singapura dengan pura-pura untuk kunjungan sosial, pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura. Itulah alasan kenapa Somad ditolak masuk Singapura. Laman ini dikutip dari Singapore Government Agency website. Indonesia ini harus klarifikasi karena apa yang disampaikan. Ya, klarifikasi siapa yang mau klarifikasi? Harus ada. Kementerian Luar Negeri harus membela daripada warga luar negaranya. negeri tidak punya wewenang untuk mengklarifikasi seorang warga negaranya yang dideportasi atau yang ditolak masuk ke negara lain. Ada haknya karena setiap itu warga negara menurut undang-undang harus dilindungi. Dan pernyataan dilindungi itu ada. Ya memang kalau misalnya dia ditangkap di Singapura, wajar pemerintah kirim misalnya kirim perlindungan hukum, kirim bantuan hukum. Ini nggak ditangkap, cuma nggak boleh masuk. Ya cuman memang ada ternyata yang menurut kita ini adalah ternyata ada justru ada itu sebagai ekstremis. Itu tadi bisa Pak Somad juga terima. bilang itu asumsi. Kalau mungkin datanya nggak lengkap atau visanya atau bagaimana data-data yang lain, kita maklumin, sangat memaklumin dan nggak pernah kita Itu kan permasalahan. juga belum dibuktikan, itu asumsi. Ya, itu asumsi kan masuk asumsi yang udah menjadi pernyataan resmi. Pernyataan resmi itu menjadi pegangan buat kami. Pemerintah Ya Singapura. tadi nilai-nilai apa yang disampaikan itu luar biasa. Ada yang disebutkan dengan teroris, ini luar biasa. Gini. Nah ini menjadi catatan buat kita nanti ustadz-ustadz itu artinya harus punya sikap saya ingin ngomong gini, Indonesia ini kita bersyukur nilai-nilai kayak gitu Ustadz Somad masih bisa ceramah, bisa ngomong di mana-mana. Semua ustadz-ustadz yang dalam tanda kutip itu bisa ngomong, tapi di Singapura dilarang. Artinya apa? Ustadz-ustadz di Indonesia itu harus bersyukur karena pemerintah memberi ruang yang besar untuk ngomong apa saja. Sementara kalau dia ngomong di Singapura, dia nggak boleh. Beda Singapura, beda Indonesia. Indonesia ini maksudnya Islam yang memang kita bahkan punya tempat. Tapi Singapura itu kita melihat ini mau ada boleh dikatakan juga kita harus punya sikap menyimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari sikap PBB. Orang kita melihat Islam PBB itu punya sikap. Sikap PBB apa? Untuk yang masalah Islamofobia ini harus PBB sudah punya sikap. Kita melihat menuduh sikap seperti itu. Ini bukan karena nilai-nilai agama. Ini bukan Islamofobia. Jelas nilai-nilai agama yang dimajukan ini di depan. Yang ditolak seorang Ustadz Abdul Somad. Bukan berdasarkan berkas yang ada, tetapi nilai-nilai agama. Teman-teman saya yang disampaikan. Artinya di sana gini. pemerintah harus bisa juga meminta ataupun DPR memanggil daripada kedubes. Jangan nyamain Ustadz Abdul Somad itu sama dengan Islam. PBB aja mengatur kita untuk melindungi daripada umat yang ditolak itu cuma satu orang, bukan Islamnya. Yang ditolak namanya Abdul Somad. Teman saya ada Abdul Somad ini punya latar belakang. Apa tadi nilai-nilai tentang kekafiran, tentang orang NU dituduh dengan sebagai ekstrim, agama di Singapura, Timur Leste dijadikan daripada teroris. Ini nggak benar. Indonesia harus berikan klarifikasi. Indonesia yang nolak Singapura, Mas Bro. Tapi harus ada memberikan klarifikasi. Karena Ustadz Somad tadi menyampaikan catatan-catatan udah jelas. Catatan-catatan itu apa? Hoax. Catatan-catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan. Dan pesanan bukan Ustadz Somad saja. Termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban-korban pesanan. Ini ada kejadian-kejadian. Makanya pemerintah harus sama Saudi. Pemerintah harus memberikan klarifikasi yang tuntas yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Apakah negara Indonesia ini termasuk Ustadz Somad ini orang teroris? Harus diberikan klarifikasi. Ustadz Somad klarifikasi. Tapi kalau nggak ada wadah yang melindungi untuk Ustadz Somad dinyatakan bukan teroris, bukan ekstremis, itu harus diberikan klarifikasi agar clear segala permasalahan. Tapi kalau negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan
membungkam daripada jangan-jangan orang-orang ini adalah orang-orang Islamofobia. Apa urusannya Somad ngomong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Gak urusannya. Baik pemirsa.